Ada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 16, hubungan industrial didefinisikan sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, buruh, dan pemerintahan, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun ruang lingkup industrial mencakup 4 hubungan, yaitu ada hubungan antara karyawan dan atasan atau manajer mereka. Yang kedua, hubungan kolektif, yaitu kolektif antara serikat pekerja dan manajemen. Hubungan ini disebut hubungan serikat pekerja manajemen atau hubungan yang produktif. Yang ketiga, hubungan kolektif antara serikat pekerja, asosiasi atau pengusaha dan pemerintahan. Dan adapun tujuan dari manajemen sumber daya internasional ini sendiri mempunyai, yaitu hubungan yang mewujudkan hubungan yang industrial yang harmonis, dinamis, dan kondusif, serta berkeadilan di dalam sebuah perusahaan. Terciptanya iklim kerja yang positif dan stabilitas organisasi yang meningkatkan kepuasan kerja, motivasi, komitmen kepada karyawan terhadap organisasi, dan sekaligus untuk meningkatkan produktivitas dengan mengurangi kecenderungan perputaran tenaga kerja yang tinggi atau ketidakhadiran, serta melangsungkan hidup dengan secara normal. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Terima kasih. 3 unsur yang mendukung tercapainya tujuan hubungan industrial. A. Hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan. B. Apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal. C. Mogok kerja oleh pekerja serta penutupan perusahaan tidak perlu digunakan untuk memastikan kehendak masing-masing. Sikap mental dan sosial yang mendukung tercapainya tujuan industrial. 1. Memperlakukan pekerja sebagai mitra dan memperlakukan pengusaha sebagai investor. 2. Bersedia saling menerima dan meningkatkan hubungan kemitraan antara pengusaha. 3. Selalu tanggap terhadap kondisi sosial, upah produk, dan kesejahteraan pekerja. 4. Saling mengembangkan forum komunikasi, musyawarah, dan kekeluargaan. Adapun sarana dalam hubungan industrial terdapat 4. Yang 1, diplomasi. 2, propaganda dan ekonomi. Yang keempat, kekuatan militer. Perkenalkan, nama saya Dwi Satulandari dengan NIM 2003-04041. Saya dari kelas Rek A MGT 1, konsentrasi SDM 2. Untuk materi selanjutnya ada sarana-sarana dalam hubungan industrial. Adapun sarana dalam hubungan industrial terdapat 4. Yang pertama ada diplomasi, propaganda, ekonomi, sosial dan budaya, dan yang terakhir kekuatan militer. Ciri khusus hubungan industrial yaitu mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah, melainkan sebagai bentuk pengabdian manusia kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun penilaian kinerja dalam MSDM internasional adalah sistem normal untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tugas individu maupun tim. Penilaian kinerja ini merupakan faktor penting untuk suksesnya manajemen kinerja. Meskipun penilaian ini merupakan salah satu unsur dari manajemen kinerja, sistem tersebut penting karena mencerminkan langsung strategik organisasi. Penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil kerja yang dicapai karyawan dalam standar pekerjaan. Bila hasil pekerjaan diperoleh melebihi standar pekerjaan, dapat dikatakan kinerja seorang karyawan termasuk kategori baik. Tujuan penilaian kinerja dalam perencanaan SDM. Yang pertama,
Dalam menilai sumber daya manusia, perusahaan data harus tersedia untuk mengidentifikasikan mereka yang memiliki potensi untuk dipromosikan. Yang kedua, ada perekrutan dan seleksi. Nilai-nilai hasil seleksi evaluasi dapat dilakukan sebagai prediksi kinerja para pelamar kerja, sehingga pelamar yang tepat dipilih dalam proses perekrutan dan seleksi. Adapun pengembangan dan pelatihan, penilaian kerja harus mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan spesifik karyawan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, penilaian kinerja dalam MSDM internasional. Penilaian kinerja adalah sistem formal untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tugas individu maupun tim. Penilaian kinerja merupakan faktor penting untuk suksesnya manajemen kinerja. Meskipun penilaian ini merupakan salah satu unsur dari manajemen kinerja, sistem tersebut penting karena mencerminkan secara langsung karena strategi organisasi. Penilaian dapat dilakukan untuk membandingkan hasil kerja yang dicapai karyawan dengan standar pekerjaan. Bila hasil kerja yang diperoleh melebihi standar pekerjaan, dapat dikatakan kinerja seseorang karyawan tersebut dalam kategori baik. Tujuan penilaian kinerja. Dalam menilai sumber daya manusia, perusahaan data harus tersedia untuk mengidentifikasi mereka yang memiliki potensi untuk dipromosikan. Dan perekrutan dan seleksi. Nilai-nilai hasil seleksi evaluasi dapat digunakan sebagai prediksi kinerja para pelamar kerja, sehingga pelamar yang tepat dapat dipilih dalam proses perekrutan dan seleksi. Pengembangan dan pelatihan. Penilaian kerja harus mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan spesifik karyawan untuk melaksanakan pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari penilaian kinerja. Yang pertama itu ada kepuasan dan motivasi karyawan. Kepuasan dan motivasi karyawan ini merupakan rapat penilaian kinerja. Rapat penilaian kinerja ini adalah platform di mana karyawan diakui atas pekerjaannya. Dari sini kita dapat mengetahui dan mengenali apakah pekerjaan karyawan tersebut sudah baik ataukah belum. Yang selanjutnya ada mengetahui kebutuhan untuk pelatihan. Jadi data dari penilaian ini dapat membantu dalam kita memantau keberhasilan praktik rekrutmen perusahaan. Yang ketiga ada menganalisis data penilaian untuk perekrutan yang lebih baik. Jadi selama pertemuan penilaian ini perusahaan dapat menunjukkan area-area di mana karyawan ini perlu ditingkatkan. Yang terakhir ada meningkatkan komunikasi antar manajemen dan karyawan. Jadi kesenjangan komunikasi ini antara manajemen dan karyawan seringkali terjadi, terutama ketika karyawan baru berada di perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 4 sifat standar kinerja. Jadi yang pertama itu ada sikap. Di dalam sikap ini terdapat sifat-sifat karyawan seperti penampilannya lah, atau inisiatifnya untuk ingin bertanya atau untuk ingin lebih maju. Terus ada juga merupakan dasar untuk beberapa evaluasi. Yang kedua itu ada perilaku. Perilaku ini ketika hasil tugas seseorang ini atau seorang karyawan sulit ditentukan. Organisasi bisa mengevaluasi perilaku atau kompetensi orang tersebut yang berhubungan dengan tugas-tugasnya. Terus yang ketiga ada kompetensi. Kompetensi ini meliputi sekumpulan pengetahuan, terus ada juga keterampilan, sifat, dan juga perilaku yang bersifat teknis. Seperti berkaitan dengan kepribadiannya atau cara dia berorientasi dalam bisnis. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada pencapaian tujuan. Hasil-hasil dari pencapaian tujuan ini menjadi faktor yang tepat untuk evaluasikan
Jadi hasil-hasilnya ini dapat kita capai, harus berada dalam kendali individu atau tim, dan haruslah hasil-hasil yang mengarah pada kesuksesan perusahaan. Jadi hasil-hasil atau pencapaian tujuan ini harus mengarah pada kesuksesan dari tujuannya perusahaan.